kasih. Selamat jumpa kembali dengan kita semua di dalam pertemuan pengajaran pada hari ini. Bapak Ibu, kami juga bersyukur karena Anda mempunyai semangat belajar, karena kita ini harus akui dengan jujur dalam umat Katolik sendiri tentang pengajaran itu bisa dikatakan kurang. Kalau teman-teman Muslim ada pengajian, jadi ada ustadz yang mengajar, orang-orang datang ke langgar, ke masjid, ke surau. Nah, sementara kita sendiri pengajaran-pengajaran yang isinya tentang ajaran gereja, tentang hidup orang Katolik itu dirasa sangat kurang, dan itu yang menjadi keprihatinan para ketua lingkungan pada waktu Pramupas yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar bersama mendalami tentang sakramen baptis. Kami para romo, para katekis, kalau para katekis lebih beruntung karena terus rutin mengajar para katekumen, pernyiapan sakramen. Sementara kalau kami para romo ini kesempatan untuk mengajar itu sudah berkurang. Maka dengan belajar bersama ini sebenarnya juga mendorong kami untuk juga belajar kembali sambil mengajak Anda untuk belajar pada hari ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus saling menyemangati di dalam pengajaran ini, khususnya tentang rahmat sakramen. Sakramen itu adalah khas dalam gereja Katolik, kekhasan orang Katolik, kekhasan gereja Katolik. Namun kita sendiri sering merasa kurang paham tentang masing-masing sakramen yang kita terima ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk materi sakramen baptis akan kita dalami dalam 2 sesi, malam ini dan Kamis depan. Jadi kita agak pelan-pelan belajar tentang sakramen baptis ini, sehingga nanti yang malam ini lebih pada pemahaman atau teologinya atau pendasarannya, maknanya. Lalu yang minggu depan itu lebih terkait dengan praktek dan sisi-sisi praktis di dalam pelaksanaan penerimaan sakramen baptis. Maka Bapak Ibu, kita juga tidak perlu tergesa-gesa. Jadi yang malam ini nanti fokus kita pada landasan teologinya dari sakramen baptis itu sendiri. Jadi yang untuk praktek-praktek di lapangan itu nanti minggu depan. Jadi kira-kira nanti kalau banyak hal kita belum bahas terkait dengan prakteknya, teknisnya, maka ditunggu untuk minggu depan. Adapun buku sumber yang saya pakai itu adalah beberapa buku ini. Jikalau Bapak Ibu memiliki sangat baik. Pertama adalah tahun 2017 yang lalu Komisi Kateketik itu mengeluarkan buku liturgi pramisa. Jadi ada katekese liturgi yang dibaca sebelum misa hari Minggu. Nah, tahun 2017 itu khusus berbicara selama 1 tahun tentang sakramen baptis.
tentu Bapak Ibu ada yang mungkin sebagian masih ingat, atau juga kita karena mendengarnya sepotong-sepotong, sedikit-sedikit, satu nomor, sehingga kita juga sudah lupa lagi, mungkin begitu ya. Nah, baik ini semacam upgrading, semacam mengingat kembali, meningkatkan lagi ingatan kita tentang sakramen baptis. Lalu Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya itu tahun 2014 itu juga mengeluarkan buku Liturgi Sakramen Baptis untuk bayi dan balita. Lalu Panitia Liturgi Keuskupan Surabaya, ini dari dulu namanya sebelum komisi adalah panitia, itu juga mengeluarkan buku namanya buku Inisiasi Kristen. Jadi satu buku kecil yang isinya itu liturgi sakramen inisiasi. Jadi sakramen baptis, mulai baptisan bayi, bahkan mulai dari tahap-tahap pertama, tahap persiapan awal katekumen, sampai kepada sakramen ekaristi dan sakramen baptis, krisma, itu sampai sakramen krisma dan komuni pertama. Nah, itu dalam buku itu. Lalu ada Romo Herman Yosef H.I. itu diterbitkan di Obor, Jakarta, itu buku Sakramen dan Sakramentali menurut Kitab Hukum Kanonik. Jadi apa yang diajarkan dan digariskan dalam hukum gereja itu dalam buku ini. Lalu tentu saja uraian teologis, penjelasan teologi yang paling lengkap dan paling dalam itu adalah pada Katekismus Gereja Katolik yang terbit tahun 1985. Bukunya cukup tebal, bukunya ini. Jadi buku Katekismus Gereja Katolik yang ini bukunya, ya. Itu berbicara tentang 4 hal. Jadi isinya ini 4 buku dijadikan satu. Buku pertama adalah tentang credo. Jadi menjelaskan tentang aku percaya itu semua. Lalu yang kedua menjelaskan tentang 7 sakramen. Lalu buku yang ketiga menjelaskan tentang doa. Tentang doa. Dan buku yang keempat itu menjelaskan tentang 10 perintah Allah. Yang ketiga 10 perintah Allah, yang keempat tentang doa. Nah, itu yang dimuat dalam buku Katekismus Gereja Katolik ini. Buku ini juga bisa di-download Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu beli, tapi bisa dibaca melalui dari internet kita, dari gadget kita, dari HP kita, dari komputer kita, maka ketik saja di Google Katekismus Gereja Katolik. Nah, di situ nanti kita akan bisa baca. Lalu Romo Marto Sujito dari Jogja itu menulis paling tidak 2 buku utama itu terkait dengan sakramen. Jadi yang pertama adalah pengantar umum untuk studi dan praktek liturgi. Praksis liturgi artinya praktek liturgi tentang segala hal yang terkait dengan liturgi Gereja Katolik. Lalu buku yang kedua itu buku Romo Marto Sujito, itu juga tentang sakramen-sakramen gereja. Itu sudah dicetak ulang di tahun 2022. Ini bukunya. Ya, ini sakramen-sakramen gereja. Ya. Untuk pertemuan yang pertama ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita sekali lagi mengulang apa yang kita dalami kemarin, minggu lalu, yaitu tentang sakramen inisiasi Kristiani. Lalu yang kedua, kita mau mendalami tentang baptis itu sebagai pintu gerbang semua sakramen. Jadi orang sederhananya begini,
orang yang belum baptis sudah boleh menerima komuni atau enggak, Romo? Orang yang belum baptis sudah bisa ngaku dosa atau belum, Romo? Pokoknya prinsipnya, baptis itu pintu bagi sakramen yang lain. Kalau belum baptis berarti belum bisa terima sakramen yang lain. Lalu yang ketiga tentang hakikat dan makna dari sakramen baptis itu sendiri. Yang keempat, sejarah praktek pembaptisan dan yang ada di dalam kitab suci, yang bisa kita kenali di dalam kitab suci. Lalu kita berbicara tentang apa-apa saja yang terkait dengan calon baptis dan wali baptis. Jadi wali baptis itu juga sangat penting di dalam proses penyiapan dan penerimaan sakramen baptis. Lalu kita yang terakhir hari ini, semoga jam 8:30 sudah selesai. Itu kita tutup dengan persiapan baptis, pelaksanaannya, dan pencatatannya. Lalu nanti setengah jam terakhir kita bisa diskusi, tanya jawab, atau sharing. Untuk minggu depan, itu poinnya adalah pelaksanaan liturgi pembaptisan. Itu minggu depan. Jadi tentang upacara baptis, itu nanti kita lihat di minggu depan. Lalu tentang siapa yang bisa melayani pemberian sakramen baptis, lalu juga simbol-simbol makna yang ada di dalam upacara pembaptisan, lalu jenis-jenis pembaptisan, jenis-jenis baptisan. Ada baptis anak, ada baptis dewasa, ada baptis darurat, ada baptis rindu, ada baptis darah. Nah, itu yang kita bahas untuk minggu depan. Jadi ini poin-poin yang kita akan dalami selama 2 pertemuan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang disinggung oleh Kak Lucy tadi, bahwa minggu lalu kita mencoba untuk memahami secara umum pengantar tentang sakramen. Kita secara sederhana, dalam pengertian awam yang umat sederhana, kita kalau ngomong ke orang, ditanyai orang yang tidak Katolik, kan tentu saja kita tidak bisa menjawab dengan detail karena juga tidak paham. Maka kalau sederhana, sakramen kok apa itu sakramen? Sakramen apa ada hubungannya dengan sakral? Ya, kita bisa jawab ada hubungannya dengan sakral. Sakral itu adalah sesuatu yang berurusan dengan Tuhan, yang ilahi, yang suci, yang kudus, yang melampaui apa yang duniawi. Maka sakramen adalah suatu upacara yang diterima oleh orang Katolik untuk memasukkan diri kita ke dalam level hidup yang tidak sekedar duniawi ini. Kita menjadi makhluk baru. Kita dilahirkan secara baru dalam roh atau disebut secara rohani. Nah, disitulah ada, kalau mau orang tanya apa ada hubungannya dengan sakral, ya ada. Artinya kita menjadi sakral di hadapan Tuhan. Kita disakralkan. Ya. Tapi yang kedua, pengertian yang lebih tepat, sakramen artinya adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Upacara 7 upacara itu diyakini, diimani oleh orang Katolik sebagai tanda, sebagai simbol, sebagai peristiwa yang
di situ di dalamnya mengalir rahmat keselamatan dari Allah bagi manusia. Makanya sakramen itu tindakan Allah bagi manusia sebenarnya. Jadi sakramen itu bukan ungkapan perasaan manusia, tetapi itu adalah perbuatan Allah yang kita perterima setelah menyiapkan diri untuk keselamatan. Itulah sebabnya maka orang Katolik membaptiskan bayinya. Nah, gereja-gereja Kristen yang lain, gereja Protestan, itu tidak ada pembaptisan anak, bayi, tidak ada. Masih nunggu 12 tahun baru ada pembaptisan. Ya, kalau misalnya ada gereja-gereja tertentu di Protestan, itu misalnya kalau belum 12 tahun, ya hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti Yesus dipersembahkan di Kenisah, itu saja. Dan itu bukan dimaksudkan sebagai sakramen. Nah, sedangkan orang Katolik sejak bayi, secepat mungkin, sesegera mungkin, kita ini membaptiskan bayi. Karena bayi, baptis ini apa? Ini bukan masalah persembahan anak kepada Tuhan. Tetapi ini adalah kita meyakini karya keselamatan Tuhan bagi anaknya sejak awal. Bahwa anaknya nanti sesudah besar murtad atau apa, itu adalah hal lain. Bahwa kita orang tua itu mendampingi, menyuburkan imannya. Sehingga iman itu semakin kokoh, semakin kuat, semakin mendalam. Maka bagi orang Katolik, membaptiskan anak itu semakin awal semakin baik. Jadi begitu. Ya. Lalu juga kita kemarin menyinggung tentang sakramen inisiasi. Nah, yang dimaksudkan dengan sekali lagi sakramen inisiasi itu menginisiasi. Jadi menginisiasi itu berarti memasukkan seseorang ke dalam status baru, martabat baru, situasi baru di dalam kehidupan ilahi kita, kehidupan di hadapan Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus. Maka bagi kita Bapak Ibu, seperti yang saya singgung minggu lalu, sakramen itu tanda suci yang menjadi sarana mengalirnya rahmat. Maka dikatakan sakramen itu tanda yang menyebabkan rahmat. Itu seperti Yesus, itu adalah tanda keselamatan yang mengalirkan, yang mengerjakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Jadi ada dua kata tadi ya, tanda dan sarana. Suatu tanda yang suci. Yang ini adalah melambangkan tindakan Allah sendiri. Dan yang kedua, sarana yang menyebabkan, yang mengalirkan, yang menjadikan rahmat itu bekerja di dalam diri orang yang menerimanya. Seperti halnya Tuhan Yesus itu adalah sakramen Allah. Maka karena gereja adalah tubuh Kristus, gereja itu kehadiran Kristus di sepanjang sejarah, maka gereja itu adalah sakramen Kristus. Nah, sedangkan 7 sakramen itu adalah sakramen gereja. Maka bukunya Romo Marco Sucipto ini judulnya Sakramen-Sakramen Gereja. Yaitu 7 sakramen. Jadi tingkatannya itu tadi Bapak Ibu ya, Allah, Yesus, gereja, 7 sakramen. Allah menyalurkan keselamatan dalam kehidupan yang manusiawi itu pada diri Yesus. Maka Yesus dan tanda sarana keselamatan Allah. Itu Yesus. Maka Yesus adalah sakramen Allah. Nah lalu
Di bawah Yesus itu ada gereja. Gereja itu adalah tanda di dunia hadirnya Yesus. Nah, tanda yang menghadirkan, mengerjakan karya keselamatan Yesus. Makanya gereja itu sakramen Yesus, sakramen Kristus. Nah, 7 sakramen itu adalah tanda, maka ada materia, ada forma. Tanda itu ada unsurnya materia dan forma. Materia dan kata-kata yang menjadi sabda, yang kalau pertemuan yang lalu saya menyebutnya menjadi mantra, gitu ya. Kata-kata dan mantra, sabda, yang menjadikan dua-duanya ini tanda. Ya, tanda yang materia dengan forma itu menjadi tanda sakramen. Nah, 7 sakramen itu merupakan tanda dari kehadiran gereja yang dihidupi oleh seseorang yang menerimanya. Sehingga orang itu yang menerima 7 sakramen, maka dia masuk di dalam gereja, bersatu dengan Yesus dalam gerejanya. Ya, dan disitulah karya keselamatan Allah dalam Yesus itu hidup di dalam seseorang. Ya. Nah, di dalam buku yang tebal tadi, buku katekismus itu, sakramen ini masuk di dalam buku kedua, yaitu tugas gereja menguduskan. Maka sakramen itu terkait dengan menyakralkan kehidupan. Ya. Ada 3 rumpun atau 3 kelompok sakramen. Dari 7 tadi dibagi 3. Ada 3, ada 2, ada 2. 3 yang pertama itu disebut sakramen inisiasi. 2 berikutnya adalah sakramen penyembuhan. 2 berikutnya lagi itu adalah sakramen persekutuan. Nah, yang sakramen inisiasi itu ada 3, yaitu baptis, ekaristi, dan krisma. Ya, jadi sakramen inisiasi artinya meletakkan dasar-dasar kehidupan Kristiani sebagai bagian dari kodrat ilahinya. Maka orang Katolik, orang yang sudah menerima 3 sakramen inisiasi itu, dia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan melalui 3 sakramen itu, baptis itu melahirkan kembali. Ekaristi itu meneguhkan, menguatkan, memberi bekal, menyatukan yang semakin terus bersatu dengan Yesus karena makan tubuh dan darahnya. Lalu krisma itu adalah menguatkan. Maka sakramen krisma disebut sakramen penguatan. Jadi dia semakin dikuatkan. Makanya orang yang sudah krisma mestinya tidak mungkin lagi untuk mengingkari imannya akan Yesus. Karena kalau sudah lewat krisma itu lewat penguatan itu. 2 sakramen berikutnya, sakramen penyembuhan, karena manusia ini adalah tubuh, daging, dan roh. Maka ada yang sakit terkait dengan sakitnya tubuh, yang bisa saja akan melemahkan roh. Lalu juga ada sakit atau penyakitnya roh, yaitu dosa. Maka perlu dua-duanya rahmat kesembuhan. Nah, rahmat kesembuhan itu ada 2. Kalau yang terkait sakit fisik itu adalah pengurapan orang sakit, dan yang sakit rohani karena dosa itu adalah sakramen tobat. Maka disebut sakramen penyembuhan.
dari luka karena dosa, dan dari luka karena sakit. Ya, itu sakramen penyembuhan. Lalu sakramen persekutuan, itu sakramen yang melibatkan yang satu, persekutuan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, yaitu sakramen perkawinan untuk membangun persekutuan keluarga. Lalu yang kedua, sakramen persekutuan untuk membangun persekutuan dengan gereja, yaitu imamat. Maka setingkat perkawinan dan imamat itu sama-sama sakramen persekutuan. Ya. Baik, begitu kira-kira pengantar yang bisa untuk mengingat kembali pengajaran minggu lalu yang paling pokok. Sekarang mari kita lihat hakikat baptis sebagai gerbang semua sakramen. Ini salah, ini tulisannya kok semua berkenan, semua sakramen, maksudnya kok bisa berkenan. Ya, minta maaf. Jadi baptis sebagai gerbang semua sakramen. Dasar dari seluruh kehidupan Kristen. Sakramen baptis itu sungguh-sungguh pondasi, sekaligus pondasi paling dasar, tapi juga sekaligus pintu gerbang masuk. Jadi Bapak Ibu kalau ke candi atau apa, ke suatu kantor atau bahkan rumah kita, ada pintu yang paling depan untuk masuk ke dalam rumah itu. Nah, itu adalah sakramen baptis. Pintu masuk menuju kehidupan dalam roh kudus, rohnya Yesus, roh Allah Tritunggal. Nah, baptis itu juga syarat untuk menerima sakramen-sakramen lain. Jadi, maka seperti Bapak Ibu kalau mau masuk bertamu ke rumah orang, syaratnya pertama harus melewati gerbangnya dulu, baru ngambil minum, buat kopi, lalu masuk ruang tamu, itu tidak bisa orang ke sana kalau tidak melewati pintu gerbang. Pintu gerbang adalah pintu yang sah memasuki rumah itu. Demikian juga baptis, itu pintu yang utama, yang paling awal, yang paling dasar untuk memasuki kehidupan di dalam roh, di dalam Tuhan. Kata baptis itu bukan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, baptizo atau baptisein. Itu artinya mencelupkan, menenggelamkan, mencuci, membersihkan. Jadi bukan hanya menenggelamkan Bapak Ibu. Jadi namanya baptizo itu bukan hanya menenggelamkan artinya, tetapi juga mencuci, membersihkan. Jadi orang yang dibaptis itu orang yang memang dicuci. Kalau dicuci itu berarti ditenggelamkan di dalam air. Untuk apa? Untuk dibersihkan supaya bersih. Jadi itu kata baptizo. Dengan demikian juga sakramen baptis itu artinya orang yang setelah ditenggelamkan itu muncul ke atas, itu lahir kembali. Jadi poinnya itu bukan masalah ada kolam, itu yang terpenting bukan kolamnya, tetapi setelah ditenggelamkan, artinya ditenggelamkan di dalam situasi tertentu, untuk munculnya itu adalah lahir baru. Nah, nanti bersama sakramen Ekaristi, orang yang sudah lahir baru itu diteguhkan.
dia disatukan menjadi lebih intim lagi dengan Yesus. Lalu dengan sakramen Krisma dia dikuatkan karena harus diutus pergi. Diutus untuk merasul. Dia menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Maka harus punya kekuatan, kesaktian. Nah, sakramen baptis itu bersama Ekaristi dan Krisma membentuk namanya sakramen inisiasi. Baptis ini menjadi sarana yang tak tergantikan, Bapak Ibu, gak iso diganti yang lain-lain. Romo untuk bisa komuni, seandainya enggak lewat baptis gitu bisa enggak ya? Ya enggak bisa. Karena sekali lagi seperti Bapak Ibu, kita ini enggak bisa namanya makan di ruang makannya itu kalau tidak melewati pintu gerbang depan. Itu artinya maling yang lewat atap atau loncat pagar lalu ngambil makanan di ruang makan. Itu pasti bukan yang sah. Ya mungkin dia hanya dapat kenyangnya saja, tetapi rahmat kehidupan dalam rumah itu dia tidak dapat. Maka baptis ini sarana yang tak tergantikan. Lalu yang berikutnya, baptis itu adalah stempel kekal, meterai kekal. Kata meterai ini sebenarnya dulu kaitannya dengan dua hal, budak dan binatang. Jadi budak itu kalau sudah dibeli, maka diberi cap besi panas, dicapkan di entah di mana, bagian mana, itu seperti tato yang sudah tidak bisa hilang lagi. Maka itu kalau pengen menghilangkan, ya menghilangkan orangnya. Jadi itu identitas yang menyatu dengan tubuhnya, dengan bahkan status jiwanya, martabatnya itu jadi budak. Gitu. Nah, binatang juga begitu. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat kuda itu di bagian pantatnya selalu ada huruf atau ada tanda tertentu, itu juga cap besi panas, capkan gitu, sampai ngecap memberi tanda yang tidak bisa dihilangkan sebagai identitas kepemilikan. Maka baptis itu adalah cap atau stempel atau meterai yang memberi identitas yang tak terhapuskan lagi. Nah, kalau pindah agama gimana? Romo, orang yang sudah baptis kok pindah agama? Cap itu tidak akan hilang. Ya, artinya orang itu mengingkari identitas kepemilikan dirinya. Ya. Maka itulah baptis itu adalah meterai kekal. Kalau orang mafia di Jepang namanya Yakuza, itu cara baptisnya apa? Jari kelingkingnya dipotong satu ruas, darahnya dimasukkan dalam gelas, disatukan dengan yang lain, dan lalu diminum bersama. Mengerikan. Tapi itulah yang mereka tandai sebagai tanda, lalu mengucapkan janji setia dengan ketuanya. Maka materianya adalah darah yang mengucur dari kelingking, lalu formanya adalah mengucapkan janji. Itu baru disebut sah sebagai anggota mafia itu. Nah, demikian juga baptis itu adalah tanda sah kita ini anggotanya Yesus Kristus. Identitas kekal yang tak tergantikan kalau ingin meyakini keselamatan di dalam Yesus. Nah, sakramen baptis itu juga kita imani. Arti kata baptis tadi bukan hanya menenggelamkan untuk lahir baru.
Nah, yang kedua adalah mencuci. Apa yang dicuci? Dosa asal kita. Ya, nanti kita lihat sejenak apa itu dosa asal yang dimaksudkan. Ya, kita terima dulu bahwa sakramen baptis itu adalah membebaskan kita dari dosa asal, dosa Adam. Dosa yang diwariskan kepada kita karena kita manusia. Nah, itu yang dibebaskan, dibersihkan, sehingga kita ini menjadi makhluk baru, manusia baru yang tadi dilahirkan menjadi baru sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu karena pada waktu dicuci, ditenggelamkan tadi, dicuci dari dosa asalnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan masalah jumlah airnya berapa, apakah 1 ember, 1 cangkir, atau 1 drum, bukan itu. Bukan masalah itu, tetapi masalahnya adalah dilahirkan kembali dan dicuci, dibersihkan dari dosa asal. Maka dengan demikian, setelah ditenggelamkan lahir baru dan dicuci, itu sah masuk dalam persekutuan Gereja Katolik. Dia adalah orang Katolik. Orang yang hidup bersekutu dalam Gereja Katolik. Nah, itulah sakramen baptis. Maka dalam sensus umat Katolik itu ditandai dengan sejak dia katekumen. Jadi ketika pelantikan pertama tahap katekumen, dia sudah bisa didaftar sebagai simpatisan Katolik, sebagai warga Katolik, tetapi itu secara sosial. Tetapi secara rohani, secara kegerejaan, dia itu betul-betul bersatu dalam Gereja Katolik, yaitu sejak dia dibaptis. Ya. Sekarang makna dari sakramen baptis itu sendiri. Bahwa dengan sakramen baptis, karena dia sudah disatukan dengan Gereja Katolik, maka setiap orang yang dibaptis itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota Gereja Katolik, anggota tubuh Kristus yang sah. Maka dia mempunyai hak untuk menyambut sakramen, untuk hidup sebagai orang Katolik. Nah, itu yang yang menjadi makna. Artinya kalau sudah dibaptis berarti aku hak dan kewajibanku sebagai orang Katolik itu sah. Maka ini bukan hanya hak tapi juga kewajiban. Kewajiban untuk membangun persekutuan Gereja Katolik ini. Dengan sakramen baptis, tadi istilahnya baptiso itu ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkan di apa? Bukan maksudnya ditenggelamkan di sungai atau ditenggelamkan di kolam. Pertama-tama bukan itu. Makna ditenggelamkan itu adalah dimasukkan, ditenggelamkan dalam misteri Kristus. Misteri Paskah Kristus, yaitu misteri penderitaan, kematian Yesus, bersatu dengan kematian Yesus, bersatu dengan kebangkitan Yesus. Maka itu baptis punya makna yang kedua, masuk di dalam misteri Paskah Kristus. Nah, lalu makna yang ketiga yang dimaksud dengan dilahirkan kembali itu kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Jadi batasnya ini adalah baptis. Maka manusia lama dan sesudah keluar dari air menjadi manusia baru.
Nah, kebaruannya ini di mana? Dia menyebut Allah sebagai Bapaknya. Allah adalah Bapa bagi orang yang sudah dibaptis. Lalu tentang cara hidupnya, yang dulu punya keyakinan tertentu, punya falsafah tertentu yang diimaninya, punya tradisi kehidupan tertentu yang lama, maka segala hal yang bertentangan dengan cara hidup yang baru itu ditinggalkan. Itu pakaian lama yang dilepaskan, ditanggalkan, dan sekarang pakai pakaian baru. Makanya pakai waktu baptis juga diberi simbol memakai kain putih. Menjadi cara hidup yang baru. Lalu yang ketiga, dilahirkan kembali itu berarti sekarang aku bagaimanapun keadaannya, aku mengimani Allah yang menyelamatkan aku dalam Yesus. Dan aku menghidupi Yesus dalam diriku. Mengenakan Yesus sebagai pakaian hidupku. Sehingga bahkan bukan hanya pakaian yang nempel di luar, tetapi seperti kata Santo Paulus, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Maka yang subjek pusat ingsunnya, akunya, itu dirageni, diurapi, dikamiri, diresapi, dijiwai oleh Yesus. Dan itu dalam hidup sehari-hari. Maka segala sesuatu menjadi sumber acuan guru dalam kehidupan ya Yesus. Menjadi kompas kehidupan, penunjuk arah hidupku, dasar pengambilan keputusan dalam hidupku yaitu Yesus. Maka aku mengimani dan mengenakan Yesus dalam pikiranku, dalam hatiku, dalam perilakuku. Oleh sebab itu, dengan setelah menerima sakramen baptis, bukan berarti yang otomatis sah, otomatis sempurna. Enggak, kita ini masih punya daging, yang punya kelemahan yang tidak akan hilang kalau kita tidak berjuang menghilangkan. Maka kita dengan baptis itu juga suatu tugas, kewajiban menumbuh kembangkan iman dalam hidup sehari-hari. Maka di samping hak, tapi juga ada kewajiban. Kewajibannya apa? Menumbuh kembangkan iman, membangun persekutuan. Itu kewajiban orang yang sudah dibaptis. Ya. Sekarang baptis itu punya sakti apa saja. Sakti itu berarti daya yang mengalir melalui peristiwa itu. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya anak Anda panas atau mengeluh sakit, melapor karena baru dibully temannya, maka Bapak Ibu merangkul, itu tanda. Dan di situ Anda mengalirkan apa? Maka rangkulan dan usapan telapak tangan kita di punggungnya, di dahinya, dielus ke rambutnya, itu bukan sekedar ada daging yang menempel di rambut di punggung, tapi mengalir, membuahkan sesuatu daya tertentu. Maka demikian juga baptis itu tanda yang menyebabkan mengalir rahmat apa. Maka bagian ketiga kita melihat rahmat baptis. Yang pertama adalah rahmat pengudus. Kita ini dikhususkan, hidup kita ini dispesialkan bagi Allah. Makanya kita ini dijadikan kudus. Nah, bedanya kudusnya Yesus dan kudusnya kita. Kalau kudusnya Yesus itu sebagai hakikat dirinya sudah kudus. Sedangkan kita
adalah orang yang dikuduskan untuk terus mempertahankan kekudusan itu. Maka ada lambang lilin yang selalu nyala di dalam hati untuk dijaga supaya tetap nyala kekudusan itu. Yang kedua, kita mempunyai rahmat. Dampaknya apa? Kita dibersihkan dari warisan kutuk dosa Adam. Itu diputus. Rantai belenggu dosa Adam yang turun-temurun pada diri manusia itu diputuskan, dibersihkan dengan baptis itu. Yang ketiga, rahmat untuk dilahirkan secara baru. Itu artinya apa? Kemanusiaan kita yang tadinya sebenarnya citra Allah yang kudus, tapi ternodai oleh dosa warisan dan dosa perbuatan kita, dengan dibaptis kita ini dipulihkan martabat kemanusiaan kita sebagai gambaran Allah, sebagai citra Allah, sebagai image Allah di dunia ini. Maka disitulah ada rahmat yang mengalir, dampak, efek, dan buah yang bekerja melalui pembaptisan itu, kita menjadi ciptaan baru, yaitu martabat kita yang dipulihkan. Yang keempat, kita dengan sendirinya menjadi anggota gereja tubuh Kristus. Itu rahmat yang kita peroleh dari pembaptisan. Lalu yang berikutnya lagi adalah tadi yang kita sebut sebagai kita mendapatkan cap kekal. Itu rahmat yang kita peroleh. Aku sudah menjadi milik Tuhan. Setan nggak akan punya kuasa apapun atas diriku. Karena aku milik Tuhan, sudah dimeterai, disatukan, diikatkan kepada Allah yang Maha Kudus sendiri. Tritunggal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap orang dibaptis itu sebenarnya punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Orang yang punya kuasa untuk memberi kesaksian. Untuk kuasa untuk mengajar, menasehati, dan selanjutnya. Karena apa? Karena ini kita sudah mempunyai meterai kekal milik Tuhan. Atau dengan kata lain, kenapa orang yang sudah baptis kok masih takut, menjadi penakut, takut gelap, takut setan, takut ndruwo, dan sebagainya. Ini yang kita belum paham, bahwa kita belum yakin betul bahwa kita ini sudah ada cap meterai rohani, meterai ilahi dari Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Nggak bisa diganggu, nggak bisa direbut oleh pihak lain. Nah, rahmat pembaptisan itu juga kita karena disatukan dengan Allah Tritunggal, kita menjadi satu dengan Yesus yang adalah imam, nabi, dan raja. Maka Bapak Ibu, dengan baptis kita ini juga menjadi imam, memperoleh rahmat pengudusan, rahmat mengajar, dan rahmat memimpin persekutuan. Maka disebut imam, nabi, dan raja, itu tritugas Kristus. Setiap orang dibaptis, maka dia menerima tritugas, 3 tugas Kristus yang juga menjadi tugas kita. Ya. Baik Bapak Ibu, dari tadi saya bicara tentang membebaskan dari dosa asal. Mungkin ada beberapa pertanyaan, paling tidak bagi saya dulu,
guru itu selalu bertanya, dosa asal itu kayak apa sih sajane? Seperti apa dosa asal itu? Mengapa kok dosa kok asal? Itu dosa bukan dari perbuatanku, bukan dari kesalahanku. Kalau dampak dari kesalahanku sendiri, oke lah, karena ini perbuatanku. Tapi kenapa kok aku adalah mendapatkan warisan dampak akibat dari dosa Adam yang disebut dosa asal? Nah, mari kita sejenak untuk mendalami tentang dosa asal. Dosa asal adalah dosa yang diwariskan kepada kita manusia karena kita ini manusia. Sehingga binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak kena dosa ini. Karena kita ini adalah anak-anak dunia yang mana kita ini keturunan Adam. Artinya keturunan manusia. Kita ini adalah manusia. Maka karena kita manusia, kita membawa luka kemanusiaan kita sejak manusia berdosa. Nah, ini dosa itu yang kita yakini. Maka Bapak Ibu, dosa itu bukan sekedar hanya perbuatan. Enggak. Dosa itu bisa macam-macam jenisnya. Seperti Bapak Ibu, kenapa perlu ngaku dosa? Nanti kita bahas di dalam sakramen pengakuan, sakramen tobat. Kenapa kita ini kok ngaku dosa kepada gereja? Ya karena dosa perbuatan kita ini bukan hanya dosa kepada orang lain, tapi dosa kepada Tuhan. Dosa kepada gereja, karena kita ini sudah dimeteraikan menjadi anggota gereja. Dosaku, perbuatanku itu juga perbuatan terhadap gereja. Kalau aku berbuat dosa kepada orang lain, itu adalah aku menodai gereja. Makanya aku tidak hanya cukup dengan minta maaf kepada orangnya, karena aku ini di samping kesalahanku pada orang itu, aku juga punya dosa kepada gereja, kepada Tuhan. Nah, itulah. Demikian juga kedosaan kita ini bukan hanya kedosaan karena perbuatan kita sendiri. Seperti saya ini punya gaya bicara seperti ini. Itu bukan karena saya melatih gaya bicara seperti ini. Maka Anda kalau ketemu adik saya, terutama adik saya yang paling kecil, itu cara bicaranya ya seperti saya ini, karena mewarisi dari gaya bicaranya bapak saya. Sehingga gaya bicara bapak saya itu juga seperti yang saya miliki sekarang. Itu bukan karena saya melatih, karena saya ini anaknya bapak saya. Nah, dan seperti itulah. Sehingga kedosaan dari Adam sebagai manusia, itu maka setiap manusia sebenarnya terwarisi kedosaan itu. Peristiwa kehilangan rahmat di dalam diri manusia pertama, itu terus-menerus berdampak bagi kita manusia sampai kapanpun. Nah, karena manusia pertama telah kehilangan rahmat asali, rahmat pertama, sehingga kekudusannya ternodai, terhapuskan, terhilangkan. Manusia adalah satu kesatuan. Jadi satu kesatuan manusia yang disebut manusiawi itu sebenarnya adalah sudah dalam keadaan berdosa ketika dia sudah mulai menjadi manusia. Tentu ini dosa bukan karena perbuatan individu, tetapi karena dosa karena telah menjadi manusia itu sendiri, itu sudah dosa. Sudah membawa warisan dosa. Nah, oleh karenanya manusia secara kodrati, sejak lahir, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, mbah buyut kita, terus itu sudah sebenarnya di dalam kemanusiaannya itu secara kodrati sudah ternodai oleh dosa Adam. Maka Santo Paulus bilang, oleh ketidaktaatan satu orang,
semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu yang dimaksud dengan dosa asal. Baik, kalau secara skema Bapak Ibu, mari kita lihat sederhananya ini. Manusia itu begitu lahir, sejak bertemunya sel telur dan sperma dalam membentuk kehidupan sebagai janin, dan lalu belum bisa berbuat secara moral, belum melakukan perbuatan-perbuatan baik dan buruk, belum. Tapi manusia sudah sebagai manusia. Dan itu sudah mewarisi, memiliki kecenderungan kedagingan. Iri hati, lalu juga keinginan memiliki keserakahan orang lain, lalu membanding-bandingkan, lalu sakit, menyakiti, dan sebagainya. Lalu juga ada yang namanya kecondongan atau kecenderungan yang terbawa dalam kedagingan kita ini untuk berdosa. Itu dalam bahasa Latin disebut concupiscencia. Bahwa manusia itu sejak dari lahirnya, sejak dari sononya, karena sebagai manusia mulai mengenakan daging, maka dia mulai mengenakan suatu kecenderungan kedagingan untuk berdosa. Nah, lalu juga manusia itu mulai bisa juga kena dampak dari perbuatannya. Itu yang orang sebut karma itu. Kalau saya mencuri, dampaknya adalah duit orang yang dicuri itu hilang. Itu berarti orang itu menjadi rugi. Orang itu menjadi hak miliknya berkurang. Maka orang itu lalu mencari uangnya itu di mana. Nah, kalau kita ini, uang itu pindah di kantong kita, maka kita ini otomatis perbuatan kita ini berakibat. Setiap perbuatan selalu punya akibat. Nah, itu adalah sudah bawaan sosial sebagai manusia. Nah, lalu juga di sini ada, lalu kita ini juga punya bawaan sifat-sifat bawaan sebagai manusia. Tentu ini nanti akan dalam perjalanannya dibentuk oleh namanya budaya, adat istiadat, pengaruh pihak luar kita. Misalnya ketika masih kecil, manusia sudah dengan segala kecondongannya. Tapi ketika ada di dalam lingkungan yang positif, penuh dengan kasih, maka kecenderungan dagingnya itu akan mengecil dan perbuatan kasih, sifat kasih itu menjadi dominan, menjadi kuat. Itulah manusia. Tapi kalau manusia sejak kecil itu dididik oleh lingkungan yang salah, penuh dengan kepahitan, lalu dia dalam dunia yang terus menghina, mengejek, dan penuh kekerasan, ya dia merasa itu biasa. Lalu dia pulang-pulang bonyok semua mukanya akibat dari perbuatannya karena dia misui orang, karena dia membuat orang tersinggung, karena dia membuat orang lalu sakit hati, maka dia dipukuli. Ya sudah, itu sudah masuk dalam lingkaran akibat-akibat dari perbuatan. Ya. Maka manusia sebagai manusia sejak lahir itu dalam lingkaran yang abu-abu ini. Ini sudah masuk dalam lingkaran dosanya Adam yang sejak manusia pertama sudah kehilangan rahmat kekudusan. Maka di dalam sejarah Tuhan Yesus hadir. Itu seperti hadirnya baptis ini. Membawa dunia baru. Tetapi bahwa dunia ini tidak semuanya kuning. Tidak mau menjadi kuning. Tidak menerima Yesus untuk dunia ini dibaptis. Tetap mempertahankan kecenderungan daging,
kecondongan berdosa, itu tetap ini terus bergerak, berjalan dalam sejarah. Maka yang kelompok kuning, yang menerima Yesus, yang memulihkan kekudusan, itulah yang disebut dengan gereja. Gereja tubuh Kristus. Nah, manusia dengan demikian juga individu itu, kalau manusia lama dengan segala kecenderungan daging, kecondongan berdosa, dan demikian kehilangan rahmat kekudusan, maka dalam tanda dan sarana melalui materia dan forma pada upacara pembaptisan, Yesus hadir dalam Roh Kudus yang mengubah kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Lalu kita dimasukkan dalam tubuh Kristus sendiri, yaitu gereja. Ini anak-anak Tuhan yang menerima kehadiran Yesus. Maka dia dengan baptis lalu menjadi lahir baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, menjadi anak angkat Allah, menjadi pewaris keselamatan, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dia kembali menjadi kenisah Roh Kudus dan disebut sebagai masuk dalam anggota gereja Katolik. Makanya baptis itu adalah menebus, memulihkan kondisi abu-abu ini, lalu diubah menjadi kuning ini. Pewarisan sejak manusia Adam dan kepada segala manusia dihapus, dicuci. Meskipun kita, kedagingan kita ini masih membawa kecenderungan-kecenderungan, tapi diberi modal baru dalam komunitas, dalam hidup berahmat. Maka Bapak Ibu, karena kita ini sebenarnya sudah berahmat, tapi tetap memenangkan kecenderungan daging, maka roh kita ini sakit. Untuk itu Tuhan tetap setia menyembuhkan sakit karena dosa baru setelah baptis, yaitu dengan rahmat sakramen tobat. Ya, seperti itu. Jadi nalarnya, logikanya, teologinya seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat makna sosio-eklesial, makna sosial. Jadi bukan hanya makna individu, tapi juga secara bersama-sama apa maknanya baptis. Itu sudah beberapa kali saya singgung sekilas. Bahwa dengan dibaptis, kita ini menjadi saksi Kristus bagi masyarakat. Kita ini lalu bersifat sosial, mau berbagi, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita terima melalui rahmat baptis itu, ajaran gereja, sabda Tuhan, untuk kita tebarkan di tengah dunia, di tengah masyarakat. Makanya orang Katolik itu disebut saksi Kristus, karena dia hadir, menghadirkan kebenaran Yesus. Secara sosial, akhirnya dengan baptis kita ini terdaftar di KTP pun, di akte kita ini, secara sosial kita ini anggota gereja Katolik yang sah. Karena anggota gereja Katolik yang sah, ini Bapak Ibu di kota-kota besar, itu di komplek perumahan orang-orang kaya biasanya, dia itu berusaha untuk tidak diketahui oleh ketua lingkungan bahwa dia Katolik. Padahal kalau orang itu sudah mau dibaptis, memberikan dirinya dibaptis, dia punya kewajiban membangun persekutuan. Maka dengan demikian, secara sosial dan gereja, maka dia harus memberitahu kepada pengurus lingkungan, pengurus stasi, terdaftar dalam paroki, terdaftar sebagai anggota keuskupan tertentu,
Maka orang yang sudah dibaptis itu selalu punya dampak sosial, punya efek sosial, punya kewajiban sosial, dan menggereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, maka kalau waktu katekumen, kenapa sejak katekumen harus tanda tangan ketua lingkungan, waktu dia datang di doa lingkungan, supaya kenal dengan lingkungannya. Karena dia akan menjadi anggota gereja Katolik. Makanya Bapak Ibu janganlah mudah-mudah menyepelekan pentingnya persiapan baptis. Karena apa? Karena ini makna sosio-eklesial ini. Eklesial artinya gereja, eklesia itu artinya gereja. Sosio itu sosial, maka sosial kegerejaan itu artinya orang jangan sampai gara-gara ini tuh anaknya donatur besar gereja, makanya dia itu mau pergi ke luar negeri, mintanya baptis cepat, paket hemat, kalau perlu dilesi di rumah, paket materinya selesai, terus dibaptis. Bukan itu masalahnya. Bukan baptis itu bukan hanya masalah pengetahuan dan pelajaran, tetapi masuk diinisiasikan untuk mengenal jemaat, untuk mulai masuk dalam dinamika jemaat, untuk semakin hidup menggereja. Karena apa? Karena sebagai orang dibaptis harus mewujudkan 3 tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja itu. Dan ambil bagian dalam 5 tugas gereja. Nah, maka Bapak Ibu, apa itu 3 tugas Kristus dan 5 tugas gereja? Yaitu imam, nabi, dan raja. Imam artinya punya tugas pengudusan. Menguduskan, sebagaimana kita telah dikuduskan. Maka kita menguduskan orang lain. Menguduskan tempat di mana kita berada. Menguduskan keluarga kita. Menguduskan lingkungan dan tempat kerja kita, dan selanjutnya. Lalu kita juga menjadi nabi. Nabi itu berarti mengajar. Supaya bisa mengajar, maka belajar. Maka Bapak Ibu, para pemandu yang terkasih, Anda ini saat ini ikut setiap Kamis itu juga menghayati tugas kenabian. Aku belajar supaya nanti aku bisa mengajar. Karena aku sebagai orang yang sudah dibaptis, punya tugas untuk mewartakan kebenaran kerajaan Allah. Keyakinan-keyakinan, kebenaran yang diyakini oleh iman Katolik itu yang aku wartakan. Nah, sebagai raja itu memimpin, maka Bapak Ibu sebagai orang yang sudah dibaptis, maka lalu kalau cari lektor, cari pengurus lingkungan, mestinya kita disadarkan, nanti umat disadarkan, kalau sudah dibaptis Bapak Ibu, artinya aku siap untuk tugas gereja. Kayak militer itu begitu sudah dilantik jadi tentara, tidak ada kata lain selain siap. Bapak nyuwun tulung nggih bantu dados seksi sosial wonten stasi. Siap Ibu, siap Pak, karena saya orang yang sudah dibaptis. Jadi saya juga ambil bagian dalam kepemimpinan penggembalaan umat. Maka terlibat kalau diminta oleh Romo menjadi pengurus di DPP, BGKP, atau tugas-tugas lain, jadi asisten imam, tidak ada kata lain yang keluar dari hati kita selain siap. Aku ini hamba Tuhan. Aku orang yang sudah dibaptis. Dan itu terus kita diingatkan bahwa aku orang yang sudah dibaptis itu setiap kali masuk pintu gereja. Ingat, baptis itu pintu. Dan setiap masuk pintu gereja selalu kita nyucukkan jari ke air baptis. Cucukkan dan aku buat lagi tanda salib. Aku orang yang sudah dibaptis.
dibaptis. Maka orang yang sudah dibaptis berarti aku mewujudkan 3 tugas Kristus, dan juga karena 3 tugas Kristus itu diwujudkan dalam hidup menjemaat dalam 5 tugas gereja. Apa itu tugas gereja? Yaitu liturgia, peribadatan, kerikma, pewartaan, maka Bapak Ibu bersedia menjadi pemandu. Itu berarti tugas gereja mewartakan. Bapak Ibu sungguh mulia. Kecenderungan daging kita meskipun menolak, tapi karena sadar aku ini orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dibaptis, dilahirkan secara baru, maka karena gereja membutuhkan pemandu, aku katakan siap. Nah, itu adalah tugas pewartaan. Lalu juga tugas persekutuan, membangun paguyuban persekutuan umat di gereja, paroki, di lingkungan, di stasi. Lalu juga kita tugas gereja untuk berbelas kasih, peduli dan melayani orang yang kekurangan, yang sakit, yang dipenjara, yang tersingkir, yang difabel, yang sedang menderita, terbelenggu, semuanya ini. Maka kita orang yang dibaptis langsung punya hati. Dia hatinya punya, hati pelayanannya punya. Punyanya bukan hanya punya lalu dinilai mahal, tapi murah. Murah hati bagi pelayanan bagi orang lain. Itu sifat ciri khas meterai baptis yang kelihatan secara sosial. Itu orang akan melihat, oh ini orang Katolik. Artinya apa? Orangnya penuh pelayanan. Lalu dia punya keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Tidak malu-malu, tidak takut, tapi juga tidak sembrono, tidak ngawur karena membawa nama Yesus. Dia menjadi saksi Yesus di tengah masyarakat. Nah, sekarang mari kita lihat riwayat baptis itu dulu bagaimana Bapak Ibu. Jadi memang tradisi budaya mulai Mesir, Mesopotamia, di Yahudi, Ibrani, Israel zaman dahulu, itu ritual menggunakan air itu adalah suatu ritual budaya yang biasa. Hindu juga begitu. Demikian juga di dalam budaya Timur Tengah, di mana nanti di sana hadir Yesus dan gereja perdana, gereja mula-mula, maka di sana juga sudah terbiasa dengan ritual-ritual semacam pembaptisan, yaitu menggunakan air. Ada yang dicelupkan, ada yang ditenggelamkan, ada yang diperciki, ada yang dialirkan. Maaf, ini minum dulu. Ya. Dalam adat Yahudi sendiri, sudah biasa kalau menerima tamu, maka dibuat pembasuhan. Bapak Ibu ingat ketika Abraham di bawah pohon tarbatin di Mamre, ada 3 tamu yang dilakukan. Pertama, mempersilahkan untuk mampir dan lalu membasuh kaki. Ritual pembasuhan itu sudah biasa bagi orang Yahudi. Bahkan kalau orang yang cukup mampu misalnya, atau imam, itu selalu ada memiliki kolam kecil. Itu untuk ritual pembasuhan dan pencelupan ke air sebelum masuk ke rumahnya atau masuk ke tempat sinagoga. Ada air untuk dibasuh. Nah itu dalam Timur Tengah lalu ada ritual wudhu. Makanya orang saudara-saudari kita Muslim itu juga mengenal wudhu. Itu pembasuhan.
itu sebagai syarat sah untuk sholat. Demikian juga nanti kita ini dalam tradisi gereja. 600 tahun sebelum Islam lahir, kita ini menentukan, meyakini pembasuhan, pemercikan air, pembaptisan pada seseorang itu menjadi pintu yang sah untuk hidup di dalam Yesus. Makanya kalau orang Muslim sholat itu sah kalau wudhu dulu. Nah, ini terus berkembang dalam adat istiadat tradisi di Timur Tengah, itu menjadi seremonial, menjadi upacara pembasuhan bagi tamu, itu sesuatu yang biasa. Lalu komunitas eseni itu yang hidup pertapa di gua-gua. Nah, mereka ini kalau ingin menjadi anggota sekte Qumran, yaitu dia seperti kehidupannya seperti Yohanes Pembaptis, dia yang meyakini sebagai bangsa Israel yang terpilih untuk menerima keselamatan Yahweh. Yaitu kalau bisa menyelamatkan hidup Israel, bangsa terpilih, kalau dia ini sungguh-sungguh hidup mati raga, hidup terpisah dari orang-orang berdosa. Orang Esen. Ini kan hidupnya di gua-gua, di Qumran, dekat Laut Mati. Nah, mereka ini anggota, ini orang dari luar, kalau masuk menjadi anggota sekte ini, maka dia wajib dibaptis, wajib dibasuh, dicuci, meninggalkan manusia lama, aliran politik, ideologi yang lama dilepas, dan masuk jadi anggota sekte baru. Nah, orang Farisi juga mengembangkan menjadi upacara pembasuhan tangan bagi para imam. Imam yang akan memimpin ibadah itu harus dibasuh tangannya. Seperti Imam Romo sekarang kalau akan memegang hosti waktu persembahan itu menjelang pada doa syukur agung, menjelang ke arah konsekrasi, maka itu dicuci tangannya, wudhu. Nah, itu juga tradisi orang Farisi seperti itu. Nah, tradisi Yahudi mencelupkan diri sebelum ibadah, atau kalau dalam orang Muslim itu wudhu. Dan juga pembaptisan, kalau pembaptisan itu adalah sekali seumur hidup. Maka orang Yahudi, kalau dari orang non-Yahudi lalu menjadi memeluk agama Yahudi, maka dia juga melewati upacara pembasuhan yang sejajar dengan ritual sunat. Jadi yang dibasuh sunat baru sah menjadi orang beragama Yahudi. Nah, sedangkan Katolik menghilangkan sunatnya itu. Sunat itu adalah budaya lahiriah yang bagi orang Katolik tidak terlalu signifikan. Nah, bagi orang bangsa lain yang bertobat menganut agamanya, tujuannya apa? Membersihkan dari ketidakmurnian sebelumnya sebelum beragama Yahudi, begitu. Ya. Sekarang dasar biblisnya. Dalam Perjanjian Lama terdapat pralambang. Sebenarnya sudah ada lambang-lambang sebelumnya atau pralambang tentang pembaptisan. Misalnya air. Tuhan menciptakan bumi pertama-tama adalah air, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Air mempunyai peran penting di dalam kehidupan bumi sebagai sumber kehidupan dan sekaligus yang mematikan dosa. Maka air yang menyelamatkan Bahtera Nuh, air itu sekaligus menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tapi juga membersihkan bumi dari dosa. Lalu penyeberangan di Laut Merah itu menandai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir.
nyebrang sungai Yordan. Musa ketika akan membawa bangsa Israel menuju tanah terjanji, Musa dari gunung Nebo, dia melihat dari jauh. Nah, bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji, dia memilih melewati untuk menyeberangi Yordan. Itu sebagai tanda ini adalah memasuki hidup ilahi di tanah terjanji. Lalu juga untuk pentahiran orang kusta, pentahiran macam-macam, itu juga menggunakan air. Itu di perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian baru, yang merupakan penggenapan lambang-lambang penggunaan air di perjanjian lama. Yesus membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Artinya apa? Sudah ada tradisi pembaptisan pada waktu itu yang dipakai oleh Yohanes, yang dimengerti oleh masyarakat bahwa orang yang dibaptis oleh Yohanes berarti setuju dengan ajaran dan perjuangannya Yohanes untuk mengajak bertobat. Oleh karenanya, Yesus setuju dengan intensi, dengan rencana, dengan harapan, dengan cita-citanya Yohanes Pembaptis. Maka di awal karyanya, Yesus juga mau dibaptis. Itu artinya setuju dengan pesan perjuangan dari Yohanes Pembaptis. Bukan berarti Yesus berdosa lalu dihapuskan dosanya, tapi bahwa Yesus di situ menyatukan diri dengan misi Yohanes Pembaptis untuk mengajak manusia bertobat dan menerima pengampunan atas dosa-dosanya untuk misi kehidupan baru sebagai manusia baru. Makanya ketika dibaptis lalu muncul ketika diangkat ke langit, ke permukaan, lalu ada lambang burung merpati dan suara. Inilah putraku yang berkenan, dengarkanlah dia. Sehingga disitulah semua apa kehendak dan rencana Allah dalam diri Yesus, Allah berkenan. Nah, maka Yesus pun mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa bedanya air dan roh? Kalau air itu seperti sayur, kalau roh itu dilambangkan api. Nah, bedanya air dan api apa, Bapak Ibu? Kalau kita beli sayur ke pasar, air itu ngerocok di sayur untuk membersihkan sayur. Sedangkan kalau dimasukkan ke air yang ada api panas, itu mengubah daun-daun itu menjadi lauk, makhluk baru, martabat baru. Bukan sekedar lalapan, tetapi menjadi sayur mayur, menjadi lauk pauk, menjadi hidangan di ruang makan. Bukan daun di kebun, bukan sekedar dibersihkan, tapi diubah martabatnya. Maka dalam lambang Yesus disalib yang ditombak oleh tentara lambungnya itu mengeluar air dan darah, itu juga bagi gereja dimaknai sebagai lambang baptisan dan lambang ekaristi. Air itu lambang pembaptisan, darah itu lambang ekaristi. Lalu sejak hari raya Pentakosta, itu juga, setelah Yesus bangkit, Yesus mengutus para murid sebelum naik ke surga, itu pergilah. Ini jelas-jelas tugas yang menjadikan nanti forma pembaptisan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus, atau Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang sampai sekarang kita anggap sebagai, kita yakini sebagai forma, mantra yang membuat aliran air di dahi kita menjadi baptis. Materinya air, lalu formanya adalah firman Tuhan ini. Ya. Dan itu dilanjutkan, dipraktekkan betul, dihayati oleh para murid. Lalu gereja perdana, gereja awal abad pertama, lalu melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Maka dalam Kisah Para Rasul bab 2, bab 8, bab 10, bab 19, lalu juga Paulus cerita kepada jemaat di Korintus. Nah, ini semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengutus para murid untuk membaptis. Dan baptisan itu terus dilanjutkan sampai hari ini. Nah, pada waktu peristiwa Pentakosta, Santo Petrus berkata kepada rakyat yang sangat terharu dengan khotbahnya Petrus. Dan dia mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kadang Protestan itu mengambil dasar dari ini. Jadi yang dikatakan Petrus ini, maka aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus Anak Allah. Itu dari Kisah Para Rasul bab 2. Itu yang sering diambil di Protestan. Beberapa gereja sekte yang membaptis dengan kata-kata ini. Nah, sedangkan gereja Katolik itu memegang apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam Injil Matius tadi. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup dari materi kita pertama ini, yang sering banyak ditanyakan perbedaan baptis Katolik dan Protestan ini. Saya lihat di kelas-kelas lain hari-hari yang lalu itu selalu ditanyakan apa Romo bedanya baptis Katolik dan baptis Protestan. Nah, bagi Protestan kuncinya itu di air, maka mereka ini sering berdebat airnya jumlahnya berapa, di kolam atau di sungai atau dibawa ke Yordan sana. Padahal Yordan sana itu baptisannya Yohanes, bukan baptisan yang dimaksudkan oleh Yesus kepada para rasul dan jemaat perdana. Jadi yang ditiru adalah baptisannya Yohanes, itu dicelupkan, ditenggelamkan di sungai. Itu pun sungainya Bapak Ibu, sekarang ini sungainya airnya sudah tidak ada. Jadi kalau mau konsisten dengan kitab suci, sudah tidak bisa lagi ke Yordan itu untuk baptis. Nah, para turis-turis ziarah ke Tanah Suci itu bukan dibawa ke Sungai Yordan yang tempat Yohanes membaptis, karena di tempat itu sekarang air sungainya itu di bawah kekuasaan Palestina dan airnya itu tinggal sak polok kaki. Jadi sudah tidak mungkin ditenggelamkan orang di situ notok ning batu-batu dasar sungai. Lawang hanya tebalnya sak polok kaki airnya. Karena airnya sudah habis. Nah, biasanya para turis itu dibawa ke hulu sebelum Danau Galilea sana, dekat sumbernya Sungai Yordan, ke lerengnya Gunung Gunung Tabor, Gunung Tabor ya, gunung sebelah utara Israel itu. Nah, di sana itu bukan tempat yang dulu. Maka Bapak Ibu, bagi kita orang Katolik, pemahaman keabsahannya itu pada materia dan forma. Bukan hanya materinya, tapi masalah materia dan forma. Nah, bagi Katolik tidak memandang usia, karena ini masalah pewarisan keselamatan. Nah, sedangkan Protestan itu ada macam-macam aneka bentuk. Ada yang baptis percik, ada baptis selam, maka menyediakan kolam atau dibawa menyewa kolam renang tertentu. Sehingga ada kolam juga,
kolam baptis di gereja-gereja Betel, aliran Betel itu ada kolam-kolam untuk pembaptisan. Nah, sedangkan di bawah 12 tahun tadi sudah saya katakan itu cukup bisa baptis percik atau cukup diserahkan kepada bimbingan Roh Kudus. Baru dibaptis selam kalau udah umur 12 tahun. Nah, di dalam baptisan Protestan nggak ada baptisan bayi. Nggak ada baptisan bayi. Ya. Maka dalam baptisan Katolik itu punya pemahaman ini masalah sakramen. Ini bagian dari inisiasi Kristiani dalam gereja Katolik. Untuk ini bukan hanya masalah individu untuk dibersihkan dari dosanya, bukan hanya masalah pertobatan baptisannya Yohanes, enggak, tapi disatukan dengan gerejanya. Dan dia menerima kesatuan hidupnya dengan Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih.